Halo bestinya kata Ani, Mesti persidangan Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys emang terus jadi sorotan ya. Terlebih jika pada sidang dengan agenda saksi dari Reza Gladys sebelumnya, nama Melvina owner Devina digadang-gadang bakal jadi saksi. Namun ternyata tak nampak di sidang awal beberapa waktu lalu. Nah, baru-baru ini perihal tersebut juga kembali ramai lantaran diduga pada Kamis pekan depan dalam sidang Nikita, Melvin dikabarkan akan datang menjadi saksi. Apalagi dalam unggahan story Instagram Nikita pernah terlihat seraya menantang kedatangan owner dari Daviana tersebut untuk datang bersaksi di persidangannya. Nah, di sisi lain, baru-baru ini juga Zanzabella dalam unggahan akun TikToknya terlihat membahas perihal kemungkinan Melvin tidak datang pada Kamis depan untuk jadi saksi. Hal itu pun diduga disayangkan oleh Zanzabella. Namun, ia diduga berharap agar Melvin tetap solid kepada Reza Gladys dengan tetap bisa bersaksi melalui Zoom, mengingat kondisi Melvina baru aja melahirkan dan harus menyusui. Sementara itu, selebgram Gali diduga menyindir Melvina Besti. Dalam unggahan di akun TikToknya, Gali seraya mengingatkan agar seseorang yang akan menjadi saksi agar jangan mau terprovokasi anak durhaka cena. Terlebih dari video yang beredar di sosial media, diduga kini Reza Gladys unfollow Melvina Husyanti yang merupakan owner Devina yang sebelumnya digadang-gadang bakal jadi saksi di persidangannya melawan Nikita. Selain itu, Zanzabella yang sebelumnya diberi komentar pedas oleh akun Nikita Mirzani di salah satu unggahannya, baru-baru ini ia pun kembali mengunggah video balasan atas komentar Nikita dalam videonya dengan menyebut Nikita tantrum serta mengingatkan agar jangan main HP mulu cena Besti. Gue gak ngikutin persidangan yang kemarin ya karena gue lagi agak sibuk. Jadi Kamis ini tuh lebih seru karena Melvin itu mendapatkan panggilan untuk menjadi saksi. Tapi dengar-dengar dia tidak bisa hadir dikarenakan menyusui dan baru selesai melahirkan. Tapi menurut gue bisa deh Zoom ya. Zoom karena apa? Karena kesaksian Melvin ini juga akan membantu teman-temannya yang sedang berjuang untuk membuktikan bahwasannya Nikita Mirzani ini melakukan pemerasan nggak hanya terhadap Dr. Reza Gladys tetapi juga kepada Melvin dan lain sebagainya. Gue sih berharapnya Melvin ini datang walaupun sekadar Zoom. Jadi sedikit berbeda ketika bersaksi melalui ucapan sendiri walaupun via Zoom atau dibacakan saja. Gue berharapnya Melvin ini solid terhadap teman-temannya apalagi Dr. Reza Gladys ya. Dia memberanikan diri sehingga resikonya adalah dia itu dibully, dia diteror, dia itu diobok-obok keluarganya gitu ya. Dan Dr. Reza Gladys ini memang harus didukung secara penuh. Kenapa? Gak ada yang berani selain Dr. Reza Gladys. Gak ada yang berani. Dan tapi yang menerima manfaat dari apa yang Dr. Reza Gladys lakukan adalah seluruh sejawatnya. Ya, hari ini mana ada lagi yang mereview-review? Mana ada lagi yang menyenggol-nyenggol kalian? Biang Keroknya udah dijeblosin ke penjara sama Reza Gladys? Ya enggak? Gue akan bahas ini terus dan gue akan mengikuti persidangan nanti. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Kalau Sela Sokia kan udah mau kemarin dia datang gitu loh, bersaksi. Artinya dia mensupport temannya gitu. Gue acungi jempol tuh buat orang-orang yang memang mendukung tindakan dari temennya, jangan babak belur sendiri gitu loh. Kok nerima manfaat tapi nggak mau bersumbangsi, wah parah. Tapi kita lihat ya, semoga. Kan pasti tantrum, kesel kan sama gue gitu. Gue kan jelek, nggak dari sononya. Lu yang gini masih ingat? Lagian lu main HP mulu, jangan main HP. Ini admin atau lu? Kan kemarin lu main HP. Ya ampun, Nikmir. Selamat, Reza Gladys gak bawa damai. Mbak yang mau jadi saksi di Kamis depan, saranku udah ya. Jualanmu udah mulai aman, kau udah diterima oleh masyarakat. Setahu saya yang saya lihat dari komentar dan Anda jualan juga udah mulai mantap gitu. Dan kamu udah memperbaiki ya, dengar-dengar udah memperbaiki produk kamu. Ini nggak tahu lagi kalau kamu maju jadi saksi, nggak tahu lagi nih bakal kayak mana. Udah itu aja pesanku, ya. Itu pesan saya, ya Mbak ya. Jangan mau terprovokasi Mbak, ya. Percaya sama aku, sama anak durhaka itu. Ada aja gebrakannya, ada aja gitu. Kok tiba-tiba saling unfollow? Bukannya kalian itu tadinya sama-sama mendukung kejahatan ya?
Maaf. Tapi sama-sama mendukung di segala keadaan dan di segala kesempatan. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba pecah? Atau jangan-jangan nominal untuk bersaksinya nggak sesuai ekspektasi ya? Oh, Anyway, gacornya Zanzabella memang masih jadi pertanyaan banyak warganet. Meskipun dalam unggahan videonya Zanzabella pernah belak-belakan mengaku kalau ia seperti itu lantaran memang pernah merasa tersakiti sama Nikita. Tapi sepertinya hal tersebut tetap mengulik rasa penasaran seorang konten kreator TikTok dengan nama akun @marialauta yang dalam unggahannya mempertanyakan seseorang yang ia sebut Jajan Heula, di mana diduga merupakan Zanzabella yang kini makin gacor dalam membahas Nikita Mirzani. Bahkan dalam unggahan lainnya, Maria Lauta juga diduga menyindir Zanzabella yang ngaku tengah berada di Cina, yang kemudian ditertawakan Maria Lauta karena menurutnya sebenarnya diduga Zanzabella sebenarnya bukan lagi di Cina tapi ada di Bangkok. Nah kan, yang gak kalah gong bahkan Besti. Maria Lauta pun terlihat geram dalam unggahan videonya di TikTok lantaran diduga menyebut Zanzabella telah menyebut pendukung Nikita bodoh saat Zanzabella memberi opini tentang produk Reza Gladys yang menurutnya merupakan treatment. Nah, Maria Lauta yang geram ini pun memberikan pendapatnya lagi perihal tersebut, di mana menurutnya dalam unggahan tersebut kalau treatment harusnya bukan kirim produknya tapi vouchernya aja. Terlebih Maria Lauta pun membeberkan yang ia tahu soal rebranding yang diduga ada di produk Reza Gladys. Jadi judulnya aku penasaran Besti sama si Jajan Heula. Kenapa sih dia tuh sekarang itu kayak lagi membabi buta banget gitu kan? Awal-awal tuh gak gini-gini banget gitu loh. Waktu dia masih jadi sahabat Polela itu aja dia masih ya biasa aja gitu, nggak sebarbar sekarang. Kalau sekarang kan tiap kali ngomong teh kayak mau ngajak berantem gitu ya. Bingung aku, harus berapi-api emang kayak gitu ya. Kalau sekarang kan dia kalau misalnya ngomong itu kan kayak lagi orasi gitu ya, kayak lagi demo gitu. Gue bingung, ya orang kenapa ya, kenapa berubah gitu ya. Ternyata ya Besti, di salah satu podcast gue itu kan menemukan bahwa dia itu kalau skip di papak katanya bisa sampai 7 kali sehari gitu kan, karena dia sekarang jendong, ada hormon yang nggak keluar gitu, jadi bawaannya teh erosi jiwa wae sih eta mah da nya nepsong wae gitu tah. Aku bertanya-tanya bener gak sih itu kalau miswanya yang Polela itu direbut sama ponakannya dia sendiri sampai Hamidun, terus dia diceremai dan si Polela itu kawin sama ponakannya? Itu bener gak sih berita itu? Karena kalau itu bener ya Besti, ya wajar dia punya anger issue gitu loh, ya gak sih? Psikiater kata aku mah, psikiater jik biar ada slow hirup teh, slow we gitu tong berapi-api gitu lah. Gelu nanti ke jelma eta ku naonnya, aduh ini goreng hate kieu, aku teh meni goreng hate anjing. Aing teh ku naonnya goreng hate kieu Gusti. Video ini saya khususkan ya untuk si Zanzabella yang sudah mendongo-dongokan fans Nikita katanya. Emang dongo. Udah berapa kali dibilang Riber Skin itu bukan produknya Glavicia, hanya Glavicia ini menggunakan produk tersebut di salah satu treatmentnya. Sekarang mari kita adu kedongoan ya, siapa yang lebih dongo. Produk yang dipakai si Glavicia itu Riber Skin. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Ini contoh aja ya. Kenapa itu barang ditempeli stiker Glavicia? Berarti itu rebranding. Ada aturannya di dalam BPOM bahwa yang namanya rebranding produk apapun itu harus didaftarkan ke BPOM. Kalau kita membeli treatment di e-commerce dari apapun, yang dikirim itu adalah voucher. Di mana di voucher itu akan ditulis treatmentnya apa, tanggal berlakunya dari kapan sampai kapan, ya, untuk siapa. Bukan ujuk-ujuk orang dikirimin produknya. Paham? Dia yang dongo siapa? Neng. Mau adu kedongoan, siapa yang lebih dongo? Mau perumpamaan lain yang lebih gampang. Misalnya, aku kan jual jasa untuk sulam bibir. Ada orang beli di e-commerce treatment aku misalnya. Terus, ujuk-ujuk yang aku kirimin itu tintanya sama alatnya. Terus orang itu nyulam sendiri gitu bibirnya. Orang itu aku kirimin voucher. Hampuranya, kalau muka aku jutek hari ini soalnya aku lagi mens, jadi bawaannya erosi jiwa gitu tah. Apalagi sareksek aing ningali antara tato jeung susu pabaliut anjir. Sareksek panon aing. Dan gue lagi di Cina ya. Cina, Bangkok til. Bangkok ke saya ngomong mana teh? Ngomong di Cina. Bilang aja mau benerin hidung ya. Atau kamu terima just tip. Dasar.
Nah kan, anyway Zanzabella kayaknya emang konsisten nih dengan yang disampaikannya Besti. Perihal nggak mau berhenti bahas Nikita. Terlihat dalam unggahan video di akun TikToknya, ia pun terlihat mengomentari perihal netizen yang belakangan dikabarkan menggeruduk akun BCA pasca Nikita menyebut akan mensomasi. Lantaran diduga merasa kesal perihal privasinya sebagai nasabah prioritas, diduga isi rekeningnya dibongkar seluruhnya. Gak cuma itu aja, Zanzabella bahkan diduga mengajak warganet untuk menebak berapa kira-kira lama hukuman Nikita sambil meminta agar tebakannya jangan di bawah 10 tahun cena. Gak cuma Nikita, Zanzabella pun menanyakan pendapat warganet perihal Dr. Oki bakal jadi tersangka nggak cena. Nah, bicara perihal kasus sendiri nih Besti, Hotman Paris yang mengaku banyak menerima DM dari fans Nikita dan diminta untuk membantu Nikita diduga memberikan clue perihal masalah dugaan yang menjadi korban dalam kasus ini. Gimana ya maksudnya tuh Besti? Simak sampai selesai makanya. Banyak banget yang akan gue jabarkan, tapi sebelum gue jabarkan ya kalian harus menjawab dulu kira-kira vonisnya Nikita Mirzani itu berapa, tapi harus di atas 10 tahun ya. Dan satu lagi, menurut kalian Oki Pratama bakal jadi tersangka atau enggak? Soalnya melihat dari yang kemarin TPPU-nya masuk dan itu dalam ya. Nikita boleh cengar-cengir tapi pokoknya jawaban kalian harus di atas 10 tahun. Ntar jawaban yang benar gue capture, gue kasih duit lo ya. Atau tidak lawannya itu ya, apakah pelapor polisi di polisian itu adalah korban atau tidak? Ingat, itu kunci perkara pidana. Apakah dia korban atau tidak ya? Apakah pemilik skincare yang melaporkan Nikita itu korban? Apakah dia punya yang bukan? Apakah pelapornya itu korban? Apakah dia kasih duit itu untuk menutupi kebusukan dari dia punya skincare atau berbagai alat-alat produk-produk kecantikan? Itu kuncinya ya. Jadi kamu pendukung Nikita harus buktikan bahwa sebenarnya si pelapor itu kasih uang untuk apa? Apakah benar untuk menutupi keborokan produknya? Kalau dia sudah kasih uang dan kemudian produknya berhasil diselamatkan, apakah dia korban? Kan dia happy, ya? Kan dia happy kan? Gitu loh, ya. Jadi caranya begitu untuk menangani perkara pidana, oke? Ya, kalau dia happy, kan dia bukan korban. Padahal dalam perkara pidana, pelapor itu harus jadi korban, gitu loh, ya. Emang jadi ramai banget ya Besti. Kedua kubu sama-sama memiliki pendukung garis keras. Meskipun Zanzabella dalam hal ini diduga masih kalah pamor dengan Fitri Sahuteru yang belakangan diduga juga makin gacor Besti. Dalam unggahan video yang beredar di sosial media, Fitri yang diduga kerap dituding merupakan dalang dengan memanfaatkan Reza Gladys pun angkat bicara. Ia pun membantah telah memanfaatkan seseorang. Menurutnya Reza Gladys emang tengah memperjuangkan keadilannya cena Besti. Nah, bicara soal keadilan sendiri Besti, konten kreator TikTok @marialauta dalam unggahan videonya bahkan meminta untuk pemilik akun besar pendukung Nikita agar membuat petisi no viral no justice cena. Sementara itu di sisi lain Tessa Mariska mengunggah video perihal seseorang yang ia sebut bos si pencuci piring dengan tangan orang lain yang kemudian diduga dikasihani oleh Tessa Mariska Besti. Kamu hanya dimanfaatin sama aku gitu. Buat apa manfaatin? Konflik interest itu permainan jadul. Biar apa? Biar kawan-kawanku bilang, tuh DRZ udah gak ditemenin sama Kak Fitri. Gak usah dibelain. Itu. Ini bukan perkara bela-membela. Ini perkara kebenaran. Kebenaran yang diperjuangkan oleh DRZ. HAM, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makan dulu. Aku kali ini mode serius pengen ngomong, please di share. Aku minta tolong buat akun-akun besar yang dukung Ami, Kak Luncita Luna, Kak Gali, Kak siapapun, Kak Tessa Mariska, Kak Emma Waroka atau siapapun. Bisa gak sih kita bikin petisi di change.org tuh? Kita bikin petisi buat Ami. Viral no justice. Ini udah viral pun tetap no justice. Aku kurang paham hukum tapi mungkin dari hasil petisi itu ada yang bisa kita bawa ke DPR atau kita bisa kirimkan ke Bapak Presiden kalau Bapak Presiden mau mendengar aspirasi masyarakat. Yuk, siapalah aku yang bisa menyarankan ini. Aku sih bisa bikin sebetulnya, cuma
siapalah saya ini kan, nggak akan ada yang lihat juga gitu. Yuk. Oh, si pencuci piring yang mencuci piringnya dengan tangan orang lain dan sampai sekarang tangannya nggak bersih-bersih. Kasihan juga sih sama lu, Pos. Hanya masalah sakit hati, tidak kesampaian apa yang lu mau, tidak kesampaian apa yang lu tuju dengan seorang Nikita Mirzani, sehingga lu sekarang menjadi si pengarang bebas, si pencuci piring. Semua gelar telah disematkan kepada elo. Kemarin malah ada yang rip-ripan elu juga. Lu masih tetap menghajar Nikita Mirzani. Sampai kapan? Sampai terbalaskan rasanya. Yap Besti, emang terus jadi sorotan. Dan gak cuma Nikita dan Reza yang jadi sorotan, tapi jadi banyak ya. Tapi jangan lupa perihal kasus ini udah bergulir di persidangan. So, tetap tertib ikuti sidangnya. Semoga semua mendapatkan keadilannya juga. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kau tahu.